Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan mata. Mata itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal itu dibagi menjadi alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, bulu mata. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kelopak mata dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis berfungsi untuk menghasilkan air mata. Mata bagian internal atau bagian dalam itu dibagi menjadi otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Sklera berfungsi untuk mempertahankan mata agar tidak lembab. Kornea atau selaput bening berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Koroid berperan sebagai penyuplai makanan lapisan retina mata. Iris atau selaput pelangi berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Lensa mata berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Retina fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Saraf mata fungsinya adalah meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Pupil berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang telinga. Bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dan terdapat juga daun telinga, saluran telinga luar, dan membran Tiffany. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga yang fungsinya untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga, dan lubang telinga yang fungsinya sebagai jalan masuknya suara ke telinga, dan saluran telinga fungsinya menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Lengkungan telinga juga biasa disebut dengan eliks, dan di bagian luar telinga juga ada yang namanya auricula yang berfungsi untuk menampung berkelok-kelok gelombang suara yang masuk ke dalam saluran penghubung. Dan ada juga yang namanya kanalis auditory eksternal yang panjangnya 2,5 cm atau yang disebut lubang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga. Akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Terdiri dari epitelium dan panjangnya 2,3 cm. Dan terdapat juga tulang pendengaran, yaitu tulang malleus stapes dan tulang incus stapes. Ada juga yang namanya saluran eustachius, yang berfungsi untuk saluran yang menghubungkan telinga dan mulut dan mengatur keseimbangan tubuh. Saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Panjangnya 3,7 cm. Di bagian telinga tengah juga terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang kelandasan, tulang sanggurdi. Telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, saluran setengah lingkaran, rumah siput. Rumah siput berfungsi untuk menghantar suara ke labirin. Fisiologi mendengar yaitu suara masuk melewati eliks atau daun telinga. Dari eliks, suara masuk ke dalam auricula, dan dari auricula masuk ke dalam kanalis, dari kanalis masuk ke membran Tiffany, dari membran Tiffany masuk ke tuba eustachius atau saluran tulang, dari saluran tulang masuk menuju konklea, dari konklea masuk ke vestibula, dari vestibula terjadilah suara masuk ke dalam telinga, dan di vestibula
terjadilah suara masuk ke dalam telinga dan kita mendengar. Saya akan menjelaskan tentang struktur bagian lidah. Ujung lidah namanya apex, pengecap rasa manis. Pinggir lidah pengecap rasa asam. Dekat rasa asam ada yang namanya rasa asin. Di pangkal lidah pengecap rasa pahit. Di bagian dalam lidah ada yang namanya epiglotis, dan juga ada namanya amandel dan amandel langit-langit. Fungsi dari lidah itu sebagai membolak-balikan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan di dalam lidah ada yang namanya epiglotis yang berfungsi untuk menutup pangkal tenggorokan ketika makanan masuk ke dalam tenggorokan agar tidak masuk ke dalam pernapasan. Dan ada juga namanya amandel yang berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan. Ada juga yang namanya amandel langit-langit yang berfungsi sebagai mencegah infeksi. Celah ujung fungsinya untuk merasakan makanan yang masuk ke dalam mulut. Circumvalid papilla fungsinya mengidentifikasi makanan yang masuk. Jendela buntu fungsinya itu mencampur ludah atau lendir dengan makanan agar menjadi lunak. Celah lidah tubuh lidah atau body octang berfungsi mendeteksi makanan atau benda asing yang masuk ke dalam rongga mulut. Dengan panjang, lidah pria itu panjangnya 8,5 cm dan untuk wanita 7,5 cm. Apex ujung lidah itu pengecap rasa manis. Pinggir lidah pengecap rasa asam. Dekat rasa asam ada namanya rasa asin. Pangkal lidah pengecap rasa pahit.